Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis pekerjaan. Yang akan kita bahas di sini yaitu pengertian pekerjaan, jenis pekerjaan, dan kemampuan yang harus dimiliki dalam bekerja. Jenis-jenis pekerjaan ada dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pertama-tama Ibu ingin bertanya, apa sih yang kalian ketahui tentang pekerjaan? Ya, pekerjaan adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang dapat dipergunakan oleh seseorang. Ada yang tahu pekerjaan apa saja yang menghasilkan barang? Ya, pekerjaan yang menghasilkan barang yaitu petani, koki, peternak, dan nelayan. Petani adalah orang yang bekerja di sawah atau di kebun. Barang yang dihasilkan adalah padi. Padi biasanya diolah menjadi nasi yang umumnya kita konsumsi setiap hari. Terutama bagi kita orang Indonesia, nasi merupakan makanan pokok bagi kita. Selain padi, petani juga menghasilkan sayur dan buah-buahan yang baik untuk kita konsumsi agar tubuh kita sehat. Jadi jika kalian ingin tubuh kalian sehat, maka kalian harus rajin-rajin mengkonsumsi sayur dan juga buah-buah. Peternak adalah orang yang bekerja mengembangbiakkan hewan seperti ayam, sapi, dan kambing. Barang yang dihasilkan seperti susu sapi, telur ayam, dan daging kambing. Nelayan adalah orang yang bekerja menangkap ikan di laut. Barang yang dihasilkan seperti macam ikan segar. Contohnya itu ikan salmon, ikan tenggiri, ikan tuna, dan lain sebagainya. Koki. Di sini ada yang hobi memasak. Ya, orang yang hobi memasak biasanya akan memilih pekerjaan menjadi seorang koki. Karena koki adalah orang yang bekerja membuat makanan. Barang yang dihasilkan seperti soto, nasi goreng, kue, dan masih banyak lainnya. Kemudian pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang dimana dari hasil pekerjaannya bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Nah, berarti kerjaan yang menghasilkan jasa ini sungguh mulia ya, karena mereka yang bekerja, kita semua juga merasakan kebaikan tersebut. Dan pekerjaan yang menghasilkan jasa tidak menghasilkan barang. Contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa itu seperti polisi, guru, dokter, dan juga montir. Polisi adalah
seseorang yang bertugas untuk mengatur ketertiban dan menjaga keamanan, seperti misalnya terjadi perampokan, pembunuhan, dan tindak kriminal lainnya. Yang bertugas untuk mengamankan semua itu adalah polisi. Kemudian guru. Guru adalah orang yang mengajarkan pendidikan di sekolah. Guru juga dikenal sebagai pahlawan tanpa jasa, karena guru sangat berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Tanpa guru, kita semua mungkin tidak akan meraih cita-cita kita, karena pengetahuan sangat diperlukan dalam dunia pekerjaan. Selanjutnya, dokter. Dokter adalah seseorang yang bertugas untuk mengobati pasien yang sedang sakit atau terluka. Dokter bekerja di rumah sakit. Pekerjaan dokter ini sungguh mulia ya, karena dokter dapat menyelamatkan nyawa manusia, dapat menyembuhkan orang yang sakit, dan juga dokter dapat membantu persalinan ibu yang ingin melahirkan. Selanjutnya, montir. Montir adalah seseorang yang bertugas memperbaiki mobil atau sepeda motor yang rusak. Misalnya orang tua kalian memiliki kendaraan tetapi mungkin kerusakannya parah, nah bisa dibawa ke montir. Selanjutnya, kemampuan yang dibutuhkan dalam pekerjaan, yaitu skill, pengetahuan, dapat bekerja sama, memiliki sikap jujur, sopan santun, sikap pantang menyerah. Skill atau keterampilan. Skill ialah kemahiran yang dimiliki seseorang. Skill umumnya bisa diperoleh melalui pelatihan atau pendidikan. Pengetahuan. Dapat dikatakan pengetahuan merupakan fondasi dasar yang harus dimiliki dalam bekerja, karena pengetahuan dapat membangun skill seseorang dalam bekerja, dan tentunya pengetahuan juga dapat membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Nah, untuk memperoleh pengetahuan, maka kita harus sekolah ya, belajar dengan giat, agar pengetahuan kita lebih besar. Tetapi selain sekolah, pengetahuan juga bisa diasah dengan misalnya kita kursus atau dengan bersosialisasi dengan orang, maka pengetahuan kita akan bertambah. Dapat bekerja sama. Bisa bekerja sama dengan orang lain merupakan kemampuan yang dibutuhkan dalam bekerja, karena ada beberapa pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sendiri. Untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut tentu harus dilakukan dengan kerjasama. Misalnya polisi juga dalam pekerjaan juga membutuhkan kerjasama yang baik untuk menangkap, misalnya menangkap bandar narkoba atau buron. Yang selanjutnya, memiliki skill yang jujur, memiliki sikap yang jujur. Jadi kejujuran itu sangat penting ya dalam bekerja, karena dengan kejujuran kita dapat dipercaya oleh banyak orang, dan tentu orang yang jujur sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan serta lebih dihormati dalam bekerja. Jadi jika kalian ingin bekerja dan dapat dipercaya oleh orang lain, maka sikap jujur ini sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Bukan hanya dalam bekerja, tetapi dalam semua aspek kehidupan juga diperlukan kejujuran. Selanjutnya, memiliki sikap sopan dan santun. Sopan santun sangat diperlukan juga untuk mendapatkan keberhasilan kerja,
Karena dengan sikap ini seseorang akan selalu dihargai dalam bekerja. Nah, jika kalian ingin dihargai, maka kalian juga harus menghargai orang lain. Selanjutnya, sikap pantang menyerah dan berdaya juang. Sikap pantang menyerah atau sikap yang memiliki daya juang tinggi merupakan salah satu sikap yang perlu dimiliki dalam bekerja. Karena sikap ini sangat penting sekali untuk mencapai keberhasilan kerja. Dalam pekerjaan pasti akan selalu ada permasalahan yang tidak hanya dapat diatasi dengan skill dan pengetahuan saja, tetapi dalam menyelesaikan masalah harus didukung dengan sikap pantang menyerah dan berdaya juang tinggi. Misalnya ketika kita mengalami kesulitan atau bahkan mengalami kegagalan, maka sikap pantang menyerah dan berdaya juang ini sangat penting untuk kita terapkan agar kedepannya kita dapat lebih baik lagi dalam bekerja. Sekian penyampaian materi dari Ibu. Semoga kalian selalu belajar dengan giat ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.